Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di sini. Saya Sersan Daeng, Serasa Sana bersama Daeng. Kali ini masih di channelnya Koni Sumsel TV. Hari ini Sersan Daeng ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Satunya ada Sekum Persatuan Judo seluruh Indonesia, Sumatera Selatan, Pak Kompol Purnawirawan Sumediono ya. Dan di sebelahnya itu ada Shinsei ya. Kalau di pelatih judo itu namanya Shinsei, kalau di Cina itu tukang pengobatan ya. Itu kita sambut dengan Pak Johan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kayaknya sehat-sehat selalu ini ya. Cuman satunya pakai kumis, di satunya belum pakai kumis ya kan. Nah, Bang Cek Bice, sekarang ini kita bicara terkait masalah pembinaan atlet judo di Sumatera Selatan. Kebetulan pada saat PON tadi ya, di Aceh Medan, cabur ini mendapatkan dua perunggu ya untuk mewakili Sumatera Selatan. Dan ini prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan di PON NTB dan NTT ya nanti akan meraih prestasi lagi, terutama mendulang emas banyak-banyak ya. Insya Allah. Baik. Pak Medi apa Pak? Pak Medi boleh? Pak Medi ya, biasa dipanggil Pak Medi ya. Baik, Pak Medi, sejauh ini untuk Pemprov kita untuk judo di Sumatera Selatan itu memiliki visi dan misi seperti apa untuk tahun 2025? Kalau 2024 kan kita sudah pencapaian sampai menuju prestasi perunggu ya. Nah, apa visi misi ke depan untuk 2025 mungkin bisa disampaikan? Baik, dari Pemprov PJSI Sumsel yang ketumnya Bapak Jawari Agus Suraji, Dirjen TNI Purnawirawan, tentunya punya misi dan visi kedepannya akan membuat judo lebih baik lagi. Karena dalam PON kemarin dapat perunggu, namun demikian yang PON-PON yang lalu tentunya pernah merajai judo di Sumsel waktu eranya Peter Taslim kan begitu dengan Aprilia, dan ke depan tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengembalikan itu dengan sekuat tenaganya, kekompakan dari pengurus demikian. Baik, jadi Mang CBC perlu diketahui untuk pimpinan umum Persatuan Judo seluruh Indonesia ini dipegang langsung oleh Kasat ya, Pak Marulis Manjunta ya. Betul sekali. Dan kalau untuk di Sumatera Selatan ini sekarang dijabat oleh mantan Danrem ya. Siapa namanya Pak? Pak Brigjen TNI Purnawirawan Jawari Agus. Pak Jauhari ya, Brigjen Pak Jauhari ya, luar biasa. Nah, kalau kita bicara masalah atlet Pak ya, ini kita sudah tahu atlet kita sudah mendulang perunggu ya kan. Nah, ini bagaimana cara perekrutannya Pak? Apa seleksi pada saat dia mengikuti Porprov di di Lahat pada saat itu ya, dan kita bawa ke PON, atau bagaimana nih sistem perekrutannya sehingga prestasinya itu bisa tercapai cukup luar biasa nih kalau kita bandingkan dengan provinsi lain seperti itu. Baik, dalam hal ini untuk judo, untuk seleksi untuk bisa menjadi prestasi, tentunya dalam melaksanakan seleksi PON ini judo beda dengan olahraga lain karena sistemnya melakukan penilaian. Jadi setiap ada kejuaraan itu ada nilainya. Jadi kalau dalam hal nilai tadi bisa masuk ke PON sampai peringkat 8 itu sampai terakhirnya itu baru bisa masuk. Jadi sangat-sangat terbuka sekali, sangat transparan sekali itu. Artinya objektif ya, artinya atlet-atlet itu punya penilaian ketika mereka sudah mengikuti beberapa kali pertandingan ya. Karena untuk mencapai suatu prestasi kalau tidak melaksanakan pertandingan beberapa kali juga nonsen juga ya. Karena kita bagaimana untuk mencari ininya ya, penilaiannya seperti itu ya. Betul sekali. Baik, jadi ini balik ke ini nih Pak Bung Johan ya. Kalau Bung Johan ini beliau ini adalah pelatih yang alhamdulillah bisa meraih ini lagi ya, meningkatkan prestasi atlet judo. Nah, bagaimana kalau strategi pembinaan atlet judo di Sumatera Selatan itu, apakah ada perbedaan antara usia dini dan dewasa? Mungkin bisa disampaikan ya Pak. Terima kasih. Untuk program latihan sendiri kita ada
kategori sih sebenarnya di usia dini, di usia remaja, yang dewasa. Karena dari usia dini juga kita harus punya basic yang benar-benar. Karena di sini kan judo ini agak riskan. Dalam artian ya ada cekikan, bantingan apabila salah jatuh atau ini memang lebih bahaya di situ. Untuk program latihan tersendiri itu kita coaching klinik dulu ke sekolah-sekolah. Coaching klinik ya. Ketika ada eskul kan ada tambahan dari sekolah, mungkin ada yang minat tambahan kita tarik untuk latihan di klub. Itu program kita. Baik, selain daripada teknik bantingan dan teknik yang jurus-jurus yang ada di judo, kan itu juga perlu daripada stamina dari atlet itu sendiri. Nah, bagaimana untuk menjaga stamina atlet ini? Karena ini kan teknik bantingan ini kan membutuhkan tenaga, membutuhkan fisik yang luar biasa, termasuk mental. Nah, bagaimana membinanya supaya memang atlet itu terjaga dengan pada saat mereka bertanding? Ya, kalau dari saya sih selaku pelatih, program saya tetap latihannya pagi sore. Ya, fisik ada, teknik ada, bebannya juga ada di situ kan. Terus juga sparring partner, kita adakan latihan bersama dengan beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan seperti itu. Baik, untuk Pak Medi sendiri bagaimana Pak untuk gizi atletnya ini sendiri dari pihak Pemprovnya? Apakah disediakan beberapa vitamin atau seperti apa? Terus bagaimana menjaga mentalitas daripada atlet kita ini sehingga mereka tetap semangat untuk meraih prestasi? Baik, kalau untuk menjaga fisik, vitamin untuk judo memang sangat diperlukan. Karena harus seimbang apa yang kita untuk latihan membuat tenaga kuat itu harus seimbang. Untuk dalam hal ini tentunya kita semua berupaya untuk bisa memberikan gizi. Tentunya juga kita minta bantuan dengan orang tua masing-masing tentunya kan. Itu yang ini. Jadi kalau sepenuhnya di kita kayaknya ya memang belum begitu ini ya. Baik, kalau untuk kolaborasi antara pihak Pemprov Judo dengan beberapa stakeholder ini adalah pemerintah, juga KONI Sumatera Selatan. Bagaimana melihat daripada kinerja bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah setempat ataupun KONI sendiri selaku induk cabur olahraga? Ya, kalau kita selama ini ya sudah cukup berjalan baik, dan saya juga lihat program-program KONI ke depan juga sudah cukup jelas. Jadi kita sebagai cabur sangat mendukung itu. Tentunya insya Allah bisa membuat cabur-cabur bukan judo saja, keseluruhan bisa lebih baik lagi. Baik, untuk kita balik lagi nih ke Bung Johan ya. Bung Johan, selama ini kan memang untuk pelatih itu kan harus bersertifikasi. Kita tahu Bang Cebice, Bung Johan ini sudah dan 3 dia ya. Kalau ini tetap dan ya, sama kayak karate ya. Kalau yang paling puncak apa? Dan lain-lain apa dan kawan-kawan? Kalau untuk dan ini agak banyak tingkatannya karena durasi ujian itu cukup lama kan. Cukup lama ya. Dan juga paling tinggi dan 8 di Indonesia kita. Paling tinggi ya? Iya, itu paling sesepuh. Bang Cebice perlu diketahui judo ini berasal dari Jepang ya. Dan Jepang, dan ini pecahan daripada Jiu-Jitsu ya. Jiu-Jitsu ya, dan ada ya beberapa cabang bela diri lainnya ya. Untuk di Sumatera Selatan sendiri paling tinggi dan berapa itu? Kita di Sumatera Selatan kita punya dan 4 ya di sini. Dan dari Sekum kita ada dan 4. Sekum sendiri langsung dan 4 ya. Artinya untuk kenaikan tingkat itu apa yang menjadi pedomannya sehingga dia bisa mencapai jurus yang lebih ini lagi, atau ada proses apa kok sehingga dia bisa menjadi dan 7 dan 8 sampai dan 9? Dan itu yang saya ketahui itu teknik ya. Oh, teknik ya, teknik harus kita yang harus dipahami dan bisa diimplementasikan. Bisa dipakai lah ya. Ujian itu juga jadi praktek itu. Oh, jadi praktek juga ya. Sehingga dia mampu untuk bisa meraih dan itu tadi. Benar ya. Untuk yang pelatih. Untuk yang pelatih ya. Nah, kalau untuk pembinaan di atlet usia dini itu memang berasal dari SD, SMP atau SMA? SD, SMP, SMA. SD juga lah ya. Eskulnya SD ya. Eskulnya SD. Eskulnya aja ya. Nah, sampai sejauh ini kalau saya dapat informasi kan ada beberapa kabupaten yang belum ya untuk ada cabornya ya. Karena di Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota, namun yang terbentuk untuk cabang olahraga di kabupaten judo itu baru 11 ya. Nah, ini kendalanya apa kok sehingga yang sebagian itu tidak bisa kita
bentuk sebagai cabang olahraga judo di kabupaten kota itu? Ya, mungkin masyarakat sendiri belum banyak tahu nih di judo kan. Oh, masyarakat sendiri belum Butuh tahu ya. kedekatan antara judo dengan pemerintah setempat. Minimal kita judo kan mempunyai tempat dojo yang tertutup karena lapisan matras. Itu. Oh, artinya ada kendala sarana dan prasarana juga ya yang itu, perlu kita siapkan ya, karena judo ini enggak sama seperti apa bela diri lainnya ya. Kalau bela diri lainnya tidak perlu menggunakan matras. Kalau judo ini wajib untuk matras ya, karena rentan terhadap keretakan tulang ya. Iya. Oke, sampai sejauh ini cukup lumayan bagus lah. Memang masyarakat kita karena memang ini adalah budaya Jepang ya, tapi masih mampu meraih prestasi luar biasa di PON itu. Itu kita patut berapresiasi lah dengan pengurus judo Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan lah ini kesan dan kesannya mungkin disampaikan ke Mancek Bicek untuk menuju PON di 2028 di NTB dan NTT, mungkin bisa disampaikan. Pesan dan pesan tentunya dengan masyarakat mohon dukungannya, apalagi di judo ini sampai saat ini belum ada gedung sendiri gitu loh. Jadi mungkin dimohon kepada pemarkasa olahraga untuk bisa membantu, nanti bisa koordinasi supaya judo bisa punya gedung sendiri, bisa mandiri sendiri begitu kan. Kebetulan ya nanti mungkin KONI bisa lah itu memfasilitasi itu. Baik, mudah-mudahan ya Pak Medi ya, kita juga mungkin provinsi juga KONI provinsi juga akan mengkolaborasikan bagaimana nanti untuk sasana pelatihan olahraga itu kita pusatkan di Jakabaring Sport City. Mudah-mudahan dengan adanya nanti mungkin ada perda baru, perda olahraga, mungkin bisa dikombin agar memang pelatihan itu bisa berjalan lebih efektif dan lebih objektif lagi ya, sehingga capaian-capaian prestasi olahraga di Sumatera Selatan itu bisa lebih berkembang lagi di masa yang akan datang ya. Oke Mancek Bicek, itu tadi bincang-bincang singkat kita dengan pengurus Persatuan Judo seluruh Indonesia. Kita doakan aja mudah-mudahan nanti ketika di PON 2028 di NTT dan NTB yang tadi itu dapat perunggu di PON Aceh Medan, mudah-mudahan di NTB nanti dan NTT itu bisa mendapatkan emas ya. Kita sambung lagi nanti dengan cabur-cabur lain dan mungkin juga informasi-informasi tentang dunia olahraga di Sumatera Selatan. Kita akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya jaya jaya.